Selamat pagi anak-anak kelas 3A dan kelas 3B yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di kelas 3, selamat berjuang dan selamat belajar. Bagaimana kabar kalian semua? Oke, Bu Dewi harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak yang terkasih, meskipun kita di tahun pelajaran yang baru ini masih bertemu secara virtual, tetapi kita tetap bersemangat ya, terutama dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Baik anak-anak yang terkasih, di awal tahun pelajaran ini, di hari pertama kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita akan mempelajari satu tema yang sangat menarik, yaitu Aku Bertumbuh dan Berkembang. Baik anak-anak yang terkasih, sebagai anak Tuhan yang manis dan baik, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru ini. Terima kasih telah menjaga kami dalam istirahat semalam. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu dalam seluruh kegiatan hari ini. Semoga proses belajar hari ini berjalan lancar dan membawa sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa bersama di awal pelajaran kita. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang Aku bertumbuh dan berkembang. Sebelum kita berbicara banyak hal tentang aku bertumbuh dan berkembang, alangkah baiknya kita mengenal dulu dua kata kunci, yaitu bertumbuh dan berkembang. Apa itu bertumbuh? Bertumbuh adalah proses perubahan dalam diri manusia yang dapat diukur atau dihitung dengan angka. Misalnya pertumbuhan dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar. Contoh pertumbuhan tersebut adalah pertumbuhan manusia dari bayi hingga menjadi lanjut usia. Saat bayi, kita sangat tergantung dengan orang tua kita atau orang-orang dewasa di sekitar kita. Bahasa seorang bayi masih sebatas bahasa menangis saja. Mau makan menangis, mau pipis menangis. Lalu ketika menjadi anak-anak, kita sudah bisa berjalan sendiri, berlari, dan bermain bersama teman. Lalu ketika kita menjadi remaja, kita sudah mengalami yang namanya jatuh cinta atau tertarik dengan lawan jenis kita. Lalu ketika kita menjadi dewasa, kita sudah berpikiran matang dan bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Contoh usia dewasa itu adalah usia orang tua anak-anak sekalian ya. Lalu ketika kita menjadi lanjut usia, kita seperti kakek atau nenek kita yang kadang-kadang juga sudah memerlukan bantuan dari kita karena fungsi organ tubuhnya sudah mulai menurun. Misalnya ada yang terkena stroke atau ada yang tulangnya keropos. Nah, itulah sekilas tentang pertumbuhan. Contohnya tadi adalah pertumbuhan manusia dari kecil atau dari bayi hingga menjadi dewasa. Lalu yang kedua, apa itu perkembangan? Nah, perkembangan adalah proses perubahan dalam diri manusia yang tidak dapat diukur dengan angka.
Perubahan ini meliputi yang pertama, perubahan intelektual atau kecerdasan. Misalnya, dari yang tadinya tidak bisa membaca, tetapi setelah bersekolah dan belajar akhirnya bisa membaca. Lalu yang kedua, ada yang namanya perkembangan emosi. Nah, misalnya dari kecil, maksudnya saat kita kecil, kita itu pinginnya nangis terus kalau mau meminta sesuatu. Tetapi setelah kita dewasa, kita mulai mampu mengkomunikasikan perasaan kita. Misalnya, saat kita inginkan sesuatu, kita akan meminta secara baik-baik kepada orang tua kita. Lalu yang berikutnya adalah perkembangan spiritual atau kerohanian. Nah, saat kecil nih, saat kita TK, kita hanya menghafalkan saja Salam Maria atau Bapa Kami atau tanda salib misalnya, atau harus dituntun dulu sama guru TK-nya. Misalnya dulu harus dituntun sama Pak Muklis atau Bu Yohana atau siapa lagi yang menjadi guru TK ya, khususnya yang TK Miriam. Nah, tetapi setelah beranjak dewasa, setelah sudah menjadi anak SD, menjadi anak SMP, doa itu bukan lagi sesuatu yang dihafalkan saja, tetapi mulai dimaknai. Itu yang namanya perkembangan. Sekarang, mari kita lihat siapa saja orang-orang yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Kita lihat yang pertama, orang yang berpengaruh dalam proses pendidikan kita yang pertama adalah orang tua kita. Orang tua kita menjadi penanggung jawab utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Saat kita lahir, orang tua kitalah yang merawat dan menjaga kita. Karena saat kita lahir itu kita belum bisa apa-apa. Kita sangat tergantung dengan orang-orang dewasa di sekitar kita, yaitu orang tua kita. Lalu orang tua kitalah yang mengajarkan kita banyak hal. Misalnya, orang tua kita yang mengajarkan kita berbicara pertama kali. Lalu orang tua kita yang mengajarkan kita berjalan pertama kali. Nah, begitu penting peran orang tua dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kita semua. Lalu yang kedua, orang yang sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kita adalah guru kita di sekolah. Proses pertumbuhan dan perkembangan kita tidak lepas dari peran seorang guru. Misalnya, dari anak yang sama sekali tidak mengenal huruf atau buta huruf, tetapi karena diajarkan oleh gurunya, dia akhirnya bisa mengenal huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Lalu dari anak yang sama sekali tidak bisa membaca, akhirnya bisa membaca karena bimbingan dari seorang guru. Lalu berikutnya, siapa lagi yang berperan sebagai maksud ibu yang sangat berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kita? Orang tersebut adalah teman kita bermain ya, atau teman-teman kita. Apa peran teman-teman kita dalam proses pertumbuhan dan perkembangan? Nah, kalau misalnya kita tidak mempunyai teman, kita tidak bisa berinteraksi dengan sesama atau kita tidak bisa bersosialisasi. Kita mungkin akan menjadi anak yang murung, yang egois, yang tidak bisa berbagi karena tidak terbiasa dengan orang lain. Tetapi karena kehadiran teman-teman, kita bisa menjadi anak yang ceria, yang sukacita, yang mau berbagi, yang peduli dengan sesama. Nah, itu sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, terutama perkembangan emosi kita. Kita bisa merasakan kesedihan orang lain, bisa berempati dengan orang lain, itu karena kita berinteraksi atau bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, itulah kurang lebih 3 orang yang sangat berpengaruh dalam
proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Yang pertama tadi adalah orang tua, yang kedua guru, dan yang ketiga adalah teman-teman kita bermain atau teman sepermainan kita. Baik, sekarang mari kita melihat faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Faktor yang pertama adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat kurang lebih ada 3. Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang kedua, berolahraga. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Kita lihat, mengonsumsi makanan bergizi. Mengonsumsi makanan bergizi untuk kita orang Indonesia itu meliputi 4 sehat dan 5 sempurna. Maksudnya adalah kita mengonsumsi nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, lauk, dan susu. 5 makanan ini sangat berpengaruh penting pada proses pertumbuhan kita, khususnya pada gizi kita dan perkembangan otak kita. Dalam penelitian orang-orang pintar, biasanya anak-anak yang mengonsumsi makanan bergizi bisa bertumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Lalu yang kedua, pola hidup sehat yang kedua adalah berolahraga. Nah, sekarang ini nih banyak ibu-ibu kita atau ayah-ayah kita itu melakukan olahraga untuk menurunkan berat badan ya. Misalnya ada yang gym gitu. Itu salah satu usaha biar tubuh kita tetap bugar dan sehat. Lalu yang berikutnya adalah istirahat yang cukup. Ini sangat penting ya anak-anak. Selain kita mengonsumsi makanan yang sehat, kita juga perlu beristirahat. Percuma saja setiap hari kita mengonsumsi makanan 4 sehat, 5 sempurna, tetapi kalau kita setiap malam begadang atau kurang istirahat. Nah, sekarang kan anak-anak pada suka bermain game ya. Tetapi harus diingat bahwa mata kita juga butuh istirahat, tubuh kita butuh istirahat. Jadi bermain game itu diatur atau menonton acara televisi itu diatur sehingga kita bisa beristirahat cukup di setiap hari. Nah, minimal kita tidur setiap hari itu adalah 8 jam. Nah, itu adalah pola istirahat yang sehat. Lalu yang kedua, yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kita itu adalah pergaulan kita. Nah, ketika kita bergaul dengan orang-orang baik misalnya, kita juga pasti akan terbentuk menjadi anak yang baik. Lalu yang ketiga adalah lingkungan kita, lingkungan di mana kita tinggal. Misalnya Bu Dewi lahir dan besar di Flores. Karakter Bu Dewi akan seperti orang Flores, tegas, apa adanya. Nah, misalnya anak-anak tinggal di Jawa atau lahir di Jawa, pasti karakter kalian juga akan seperti orang Jawa pada umumnya. Orang Jawa itu terkenal sopan, ramah, suaranya kecil, tidak seperti Bu Dewi yang suaranya besar karena Bu Dewi orang Flores. Nah, itu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Anak-anak yang terkasih, itu beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita ya. Yang pertama tadi adalah pola hidup sehat, yang kedua pergaulan, dan yang ketiga adalah lingkungan di mana kita tinggal atau berada. Baik anak-anak yang terkasih, kita sudah mengetahui tadi apa itu pertumbuhan dan perkembangan, faktor yang mempengaruhinya, orang-orang yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kita, dan sebagainya. Sekarang Bu Dewi mengajak anak-anak untuk melihat tokoh idola kita yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan ternyata juga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita lihat proses pertumbuhan dan perkembangan Yesus kurang lebih adalah sebagai berikut ya. Kita lihat. Yang pertama, Yesus lahir. Yesus lahir dari seorang ibu bernama Ibu Maria atau Bunda Maria. Ayah angkatnya adalah Santo Yusuf.
Lalu dalam perjalanan waktu Yesus bertumbuh. Di usia 8 hari, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Lalu diberi nama Yesus sesuai dengan nama yang diberikan malaikat Gabriel sewaktu memberikan kabar sukacita kepada Maria ibu Yesus. Di situ Yesus berjumpa dengan nabi perempuan dan laki-laki yang namanya Simeon dan Hana. Lalu waktu berjalan terus, Yesus berusia 12 tahun. Ayah dan ibunya mengajak dia merayakan Paskah di Yerusalem. Nah, itu adalah adat istiadat bangsa apa anak-anak? Bangsa Yahudi. Nah, pada usia 12 tahun itu Yesus sudah terlihat sangat bertumbuh sangat pesat ya. Mulai dari badannya yang bertambah kuat dan besar, juga Yesus menjadi bertambah hikmat dan bijaksana. Nah, semakin bertambah usia, kita juga diharapkan seperti Yesus, bukan badannya saja yang besar, tetapi juga pikiran dan hati kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Lalu berikutnya Yesus berada di Sungai Yordan ya. Dia mengalami pembaptisan dari Yohanes Pembaptis di usia kurang lebih 30 tahun. Lalu di usia 30 tahun sampai 33 tahun, Yesus berkarya di sekitar Galilea sampai ke Yerusalem. Dia mewartakan kerajaan Allah. Lalu di usia 33 tahun, Yesus mengalami penderitaan. Dia disiksa, dituduh, dan akhirnya dibunuh hingga mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, setelah Yesus dibunuh dan menderita sengsara serta wafat, dia bangkit mulia. Nah, kebangkitan Yesus membawa harapan baru bagi kita orang-orang percaya. Lalu Yesus naik ke surga dan kembali kepada Allah Bapa. Itulah sekilas pertumbuhan dan perkembangan Yesus. Yesus ternyata mengalami pertumbuhan dan perkembangan sama seperti yang kita alami. Baik anak-anak yang terkasih, seperti Yesus tadi yang sejak lahir hingga kematian dan kebangkitannya membawa sukacita bagi orang lain, kita semua orang-orang beriman diharapkan juga setiap pertumbuhan kita dari hari ke hari membawa sukacita bagi orang lain. Kita diharapkan menjadi berguna seperti Yesus. Nah, ketika dia besar itu dia tidak hanya makan saja atau merepotkan banyak orang, tetapi dia menjadi berguna. Kita tahu bahwa Yesus itu suka berbuat baik, melakukan mujizat, mengampuni dosa orang, membawa penghiburan bagi orang-orang yang kesusahan. Nah, diharapkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, di setiap tahun kita bertumbuh, kita menjadi anak-anak yang berguna. Sehingga pada akhirnya ketika orang mengingat kita, mereka akan tersenyum dan bersukacita. Oh, anakku ini, Leoneta ini, atau si Barel ini misalnya ya, dia tuh anak yang baik, bisa membuat orang di sekitarnya itu bersukacita dan berbahagia. Begitu juga untuk anak-anak yang lainnya. Baik anak-anak yang terkasih, untuk pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih karena kalian begitu bersemangat mendengarkan Bu Dewi. Semoga pelajaran hari ini berguna untuk kita semua, dan semoga anak-anak di setiap hari tetap menjadi kebanggaan orang tua, kebahagiaan orang-orang sekitar, dan menjadi alat pilihan Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Anak-anak yang terkasih, di akhir video ini Bu Dewi akan sharekan satu nyanyian Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Anak-anak menyimak lagu itu dengan saksama, dan nanti dalam tugas keterampilan anak-anak menyanyikan lagu itu dalam video. Nanti videonya dikirimkan ke Bu Dewi melalui WhatsApp. Dan anak-anak juga mengerjakan latihan soal 10 nomor di Fresto. Dikerjakan ya anak-anak, tenggat waktunya 1 minggu. Nanti hari Senin depan semuanya harus sudah mengumpulkan. Ingat, semakin besar harus semakin rajin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Shalom.
pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.